Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hikmah ketujuh. Al-hikmatu syabi'atu minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Hikmah yang ketujuh daripada al-hikam al-ata'iyah. Para kitab berkata penyusun al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, la yusyakki kannaka bil wa'di adamu wuqu'il maw'udi fa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan bi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yusyakkikan naka, janganlah membuat engkau ragu-ragu pada janji oleh tiada terjadinya yang dijanjikan, sekalipun tertentu masanya yang dijanjikan, agar tidak adalah yang demikian itu merusak mata hati engkau dan memadamkan cahaya hati nurani engkau. Maksud daripada hikmah yang ketujuh ini adalah idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bi syai'in ala lisanil wahyi awin nabiyyi awis syaikhil mursyidi thumma lam yaqa dhalikal ma'udu fala yanbaghi ayushakkika kadzalika fi sidqil ma'udi wa in kana mu'ayyana zaman walakin ta'addab bihi wa hassin zannaka bihi li'alla yakuna dhalika ifsadan bi basiratika allati hiya mahallu hidayatihi wa itba'an li nuri sariratika allati hiya mahallu musyahadatika. Apabila menjanjikan akan engkau oleh Tuhan, Allah Ta'ala itu banyak berjanji dalam Quran, menjanjikan pahala-pahala, balasan-balasan amal, banyak. Atau Allah Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran keberkahan hidup dalam dunia. Ada. Orang-orang takwa, beriman dia kepada Allah, bertakwa, Allah berikan keberkahan. Penduduk orang-orang bertakwa itu berkah, ada tuh berkah turun dari langit. Baik janji Tuhan itu lewat wahyu, itu Nabi. Andai kata Nabi itu Tuhan berjanji menang dalam peperangan, ada satu janji. Atau lewat Nabi atau sahabat dijanjikan Nabi. Atau lewat guru atau orang-orang yang mengaji nuntut ilmu, gurunya aku datang pengaruhnya, datang ilham Tuhan kepada engkau ini
guru yang membimbing lah disebut guru mursyid. Kemudian tidak terjadi yang dijanjikan itu. Nah, bagi para aulia, para nabi, itu jelas mereka itu orang-orang yang sudah masuk, tentu hatinya tidak berubah. Andai kata Tuhan berjanji itu dalam para nabi ini. Andai kata Nabi yang menjanjikan para sahabat tentang pemberian Allah, tidak terjadi, tentu pun sahabat keyakinannya masih kuat. Ada tidak berubah itikat mereka kepada Allah Ta'ala. Andai kata kita kita berguru ada dan gurunya itu mursyid dapat ilham seperti itu guru kita kurang wali. Nah tentu andai kata guru kita kurang wali tadi mahabarakan kepada kita tentang sesuatu, aku ada firasat, aku ada ilham, engkau jangan artinya tahun ini tahun ini bertanduk itu nah. Pas kali terjadi bagaimana? Ada orang datang, dulu kali datang bang dolah kita masuk patuh yang itu kisah ujarnya Rasulullah maha berakat apa artinya belum dia jangan naik haji tahun sekian betul waktu itu urusan kumpul itu meninggal pacangan tahun sekian mencoba yang lain bahabar ujarnya Rasulullah tak bisa itulah lain kan bisa aja tuh pengakuannya aja bisa yang lebih ternyata luput tahunnya luput bursa kumpul tidak ada meninggal gitu kan aku sama sudah garingan Yusidin Tuhan ingatannya lagi nyaman naik haji ya waktu itu rupanya itulah modelan sudah adiyo pecahan Tuhan menjual rumah hanya anutihan warisan jual rumah tapi luput jualnya tahunnya tahun dudinya dan menjual rumah apa ayo berangkat nah kalau seandainya itu tuh artinya kita anggap bujur asal terjadi. Nah ini maksudnya kita jangan hati kita tuh kepada Allah Ta'ala kan ujar Rasulullah madrakan apa kalimat mimpi itulah ya mungkin Tuhan mimpi ini ujarnya bila yang kali terjadi nah kita bagaimana perasaan kita kepada Allah Ta'ala nah ini bicarakan janganlah membuat engkau ragu-ragu yang demikian itu pada kebenaran yang dijanjikan sekalipun tertentu masanya yang tanggal sekian padanya itulah terjadi ini kepada engkau nah engkau dapat ini tetapi beradablah engkau dengannya dengan Allah berbaik sangkalah engkau dengannya dengan Allah
agar tidak rusak mata hati engkau yang merupakan tempat petunjuk engkau, dan agar tidak padam cahaya sarirah. Sarirah sebenarnya rahasia, tapi itu yang paling dalam hati, rahasia bahasa kita tuh lubuk hati yang paling dalam. Tidak padam cahaya sarirah, cahaya lubuk hati yang paling dalam engkau, yang itu merupakan tempat musyahadah. Musyahadah itu kita merasa kita itu melihat Allah Ta'ala, bisa satu pangkat derajat. Ada murakabah, ada musyahadah. Kalau murakabah itu kita rasa diintai oleh Allah Ta'ala terus. Lalu kita dengan perasaan itu selalu beradab. Selalu beradab. Ada orang mengaji lintuhun ke atas kayaknya. Makanya Quran, lo perasaannya aku dilihat Tuhannya kurang pantas. Ada badaknya ya lu bujurakan. Nah itu murakabah, perasaan diintai. Nah semakin orang itu selalu ada perasaan itu, sehingga tindak tanduknya, perilakunya itu selalu baik. Nah itu disebut dengan murakabah. Selalu merasa diintai Allah Ta'ala. Bila hendak melakukan maksiat, timbul ada jadi merasa dilihat Allah. Itu murakabah, hendak mengurangi timbangan masa berdagang, merasa dilihat Allah, kalau jadi mengurangi timbangan. Nah sehingga setiap perilakunya karena selalu murakabah tadi, beradab kepada Allah dan baik. Itu murakabah. Musyahadahnya lebih lagi. Musyahadah itu seakan-akan, ini seakan-akan, bukan melihat nang bujur, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi andaknya musyahadah itu disarirah tadi. Semakin orang itu bagus, lubuk hati yang paling dalam itu, nah semakin mampu bisa dia hatinya itu tadi musyahadah, merasa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan artinya mata hati, apa dengan mata apa artinya mata kepala kita ini, tapi perasaan mata hati ini, tapi kontak kayak itulah, kontak kayak. Nah, karena orang musyahadah itu apapun yang ia lihat, maka itu menunjukkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkataan, ma ra'aitu syai'an ya illa ra'aitu Allah bih. Tidak kulihat akan sesuatu umum tuh, gunung kah, laut kah, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, melainkan aku memandang Allah pada itu sesuatu. Ada lagi bisa sebelumnya atau sesudahnya, ada lagi. Karena kita lihatnya sebenarnya makhluk Allah Ta'ala, cuman kita tadi itu hanya taiti makhluk kayak itu aja. Taiti makhluk, kita dengan sampai kita makhluk. Kalau orang sudah latihan tadi, sarirahnya itu bersih, cahayanya kuat, nah
sehingga artinya musyahadah, mudah musyahadah kepada Allah. Hikmah yang ketujuh ini dia masih berhubungan dengan hikmah yang keenam, yaitu walayakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi biddu'ai mujiban liyasika. Janganlah terlambatnya bantuan serta sering kali berdoa menyebabkan engkau putus asa. Kita sudah perasaan itu maksimal berdoa, perasaan apa aku sudah berdoa ya sekian tahun dengan syarat-syaratnya malah beradab berdoa ulang. Kenapa? Ada datang juga aku pinta. Yang ketujuh ini kan ada kaitan dengan angka 6 tadi. Yang ketujuh ini apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita dalam Quran, keberkahan bagi orang beriman bertakwa, kemuliaan bagi orang yang bertakwa, bahkan lagi ada janji Tuhan itu memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Atau Rasulullah menjanjikan, Nabi kita adakan hadis-hadis ini, bila mengamalkan ini ganjarannya sudah diamalkan. Barang siapa istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar tiap hari minta ampun, janji Allah menurut Nabi kita itulah Allah menjadikan bagi engkau yang tiap-tiap kesempitan itu ada jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki dari sekira-kira tanpa dikira-kira, tidak diduga-duga. Nah, janji Nabi itu dalam satu. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa kita sudah istighfar sekian tahun biasa-biasa aja. Nah, ini janji Nabi kita menjanjikan kepada kita atau guru pembimbing kita. Nah, ini kan orang brosyid jadi membimbing, menjanjikan kepada kita jika dengan 40 hari nanti pilihnya membaca inilah, mengamalkan inilah, engkau artinya akan dapat rezeki yang luas. 40 hari dibelah-belah sudah aja ini pada masa tertentu ya 40 hari tadi. Variannya besok ya misalnya dijanjikan, kemudian janji itu tidak terwujud pada hari esok, maka janganlah itu membuat kita ragu-ragu dengan janji itu. Kita sudah yakin kepada Allah, sudah yakin kepada Rasulullah. Tetapi hendaknya kita beradab dan berbaik sangka. Nah, berbaik sangka baik kepada Allah atau kepada Rasulullah. Allah dalam Al-Quran banyak berjanji, Nabi kita dalam hadis banyak menjanjikan sesuatu. Nah, begitu kita amalkan ini, nah ini. Atau kepada guru yang membimbing kita. Nah, karena kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu, ya akibatnya akan merusak basirah
Nah, isinya mata hati disebut basirah ini. Basirah mata hati kita, padahal basirah itu adalah tempat hidayah, hidayah petunjuk kita, dan merusak akan sarirah ini lubuk hati yang paling dalam sir, nah, rahasia kita, yang mana sarirah itu tempat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya kita bikin contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di janji Tuhan, ud'uni astajib lakum. Dan Al-Quran sendiri pulang Allah menjelaskan ada innaka la tukhliful mi'ad, ada juga innallah la yukhliful mi'ad. Tuhan sendiri berkata, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Keyakinan kita, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan janji Allah. Ini adalah janji Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah, ternyata doa kita tidak terwujud apa yang kita minta. Ada datang kita angan-angan dalam doa itu. Misalnya kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, sihatkanlah aku. Ya Allah, lunaskan utangku. Ternyata tidak sembuh, sakit, dan hutangnya tidak lunas, bahkan bertambah. Nah, amunang orangnya imannya ada kuat, hidayahnya kurang, yang bisa pindah agama itu, artinya pahlawannya Allah Ta'ala. Tuhan pada baik kalau dia kuliah. Nah, karena kurang keimanan dari bapak bisa pindah agama. Nang dikehendakinya tuh kada takabul. Bila mana yang demikian halnya terjadi, jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah. Jangan sampai kita berkata, seperti apa Tuhan? Seperti ini. Tuhan kayak inilah. Nah, kenapa tidak ada buktinya? Aku sudah sekian lama berdoa. Karena kalau demikian rusak basirah mata hati kita dan sarirah, nah, artinya lubuk hati kita yang paling dalam itu. Padahal keduanya itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita, menyangkut artinya kebaikan kita. Para nabi yang dipilih Allah Ta'ala itu jelas memiliki rahasia yang sangat baik. Para awliya itu juga makanya dipilih Tuhan. Dengan basirah mata hati yang baik kita bisa dapat hidayah, terus dapat hidayah. Dengan sarirah, nah, lubuk hati yang paling dalam itu yang baik, kita bisa musyahadah. Sehingga apapun yang menjadi pandangan matanya langsung musyahadah hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang
memang demikian, yalah. Nah tolong kawanan ada salah lupa lawan Tuhan ya. Karena memang sarirah yang tadi lubuk hati yang paling dalam itu bersih. Nah, sehingga artinya setiap waktu ingat kepada Allah Ta'ala. Ada perkataan ulama Rasulullah, makhatara, tidak terlintas sesuatu yang terlintas di hati itu selain Allah Ta'ala adalah ma'adat tu minal muslimin, tidak kubilang diriku daripada orang Islam ya. Berarti orang ingat benar kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak ada terlintas di hati itu yang selain Allah Ta'ala aja. Aku bilangkan diriku dari, artinya tidak aku bilang diriku ini orang Islam. Berarti itu orang ingat terus kepada Allah Ta'ala. Ada itu perkataan wali demikian. Maka duanya itu akan merusak ya. Kalau ragu-ragu, kalau kita ragu-ragu terhadap janji itu, janji Allah atau janji Nabi, apabila kita tidak mendapatkan janji Allah Ta'ala itu, padahal kita sudah berdoa dengan syarat-syarat yang 15 sudah kita bicarakan, serta adabnya yang 10 sudah kita bicarakan kemarin, maka ya tugas kita lagi berbaik sangkalah kepada Allah, beradablah kepada Allah. Seperti apa bentuknya kita berbaik sangka dan beradab itu. Nah lalu jar kita pertama, kita berbaik sangka bahwa doaku itu dikabulkan Allah, tapi mungkin Allah gantikan dengan yang lain yang lebih baik dan manfaat yang aku tidak tahu apa itu. Nah, kalau baik sangka tuh, Allah terkabul sing lawasan doa, mungkin digantikan Allah yang lebih baik, yang bermanfaat bagiku. Nah, aku ada tahu. Misalnya kita berdoa, ya Allah sihatkan aku, sembuhkan penyakitku, ternyata kita tidak sihat, malah makin hari makin sakit. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa doa kita ini digantikan Allah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu hanya Allah yang tahu. Dan kita supaya kau baik sangka. Jadi kita yakin dengan janji Allah bahwa doa itu dikabulkan Allah, cuma diganti Allah dengan yang lebih baik dan manfaat. Atau bisa juga dengan kita bersangka bahwa doa kita itu belum waktunya dikabulkan Allah. Bisa juga tuh. Wah kok 10 tahun berdoa lah. Ini belum waktunya. Tapi tetap Allah akan mengabulkan doaku, itu janji Tuhan sudah. Cuma belum waktunya aja kita. Jadi kita tetap berdoa, tidak putus-putusnya, walau tidak terlihat yang kita minta itu wujudnya atau keberadaannya. Tapi kita meyakini itu hanya soal waktu. Janji Allah pasti Tuhan berikan, hanya paling apa? Hanya tinggal waktunya aja lagi. Allah
Allah menentukan waktu yang tepat ya bagi kita untuk mewujudkan apa yang kita minta. Artinya begitu Allah Ta'ala itu mengabulkan apa yang kita minta, kayak ibarat orang tuh perlu duit sekian, artinya bisa saja datangnya itu dari segala arah. Ada mungkin nantinya awan yang bahari membantu bisa dari segala arah untuk mencukupi apa yang dia minta. Allah Ta'ala berjanji mengabulkannya itu. Nah, artinya pas waktu yang tepat itu Allah memberikan kepadanya dari segala arah. Artinya bangunlah apa sih? Arisan kalau dapat terus baru timbul pas di kehendak gitu, arisan dapat. Kan mau tuh. Pak ini ya, mana hutang belum bayar sini, duit di tangan ada dah. Ya satu jalan arisan apa jangan aku artiin malu nasi itu ini macam-macam terpakai dengan duitnya ada. Ada harapan lah tanah di perumahan Marakan jauh daripada payung. Lantaran Tuhan mengabulkan timbul mengatur ada payung, tanah timbul payung. Apakah orang tatayan yang tanah Tuhan mengenali yang pun sini? Ayo kalau karya yang sejumput ini ya. Mengbaharaga, apa nak ada baharaga, bisa baharaga. Ngajarannya Allah Ta'ala mengetahui untuk kebaikan kita itu. Nah itu artinya supaya kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu caranya. Maka kemudian di dalam hadis diterangkan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ya Allah.